Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan sukacita dan semangat pada hari ini. Baik Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa bersama sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi Tuhan masih percayakan kepada kami hari yang baru. Kami rindu mengawali hari ini dengan duduk diam di dekat kaki Tuhan, merenungkan sabda-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik dan bagaimana melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mengerti kuasa kasih Kristus. Terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Richard W. Dunn pernah menuliskan pengalamannya ketika mendengarkan kisah dari seorang olahragawan. Suatu hari, Dahan bercakap-cakap dengan seorang pegolf muda yang bercita-cita tinggi. Pegolf muda itu menuturkan kisahnya demikian, bahwa ia menghabiskan waktunya di halaman belakang rumah untuk berlatih tongkat golf. Namun ia tidak diizinkan menggunakan bola golf asli saat berlatih di dekat rumah, hanya bola latihan yang terbuat dari plastik. Suatu hari ketika ia mengira kedua orang tuanya pergi, ia ingin sekali mendengar bunyi merdu yang muncul ketika ujung tongkat golf bertemu dengan bola golf asli. Jadi ia pergi ke halaman belakang dan memukul bola golf yang asli dengan ayunan kencang. Namun tanpa sengaja, bola itu mengenai jendela kamar orang tuanya. Dengan volume suara yang lirih, pegolf muda itu melanjutkan ceritanya demikian. Saya mendengar bunyi kaca pecah, lalu teriakan ibu saya. Saya berlari ke dalam dan naik ke kamar ibu. Ibu berdiri di depan kaca jendela yang pecah. Ia berdarah. Saya menangis tak henti-hentinya. Yang dapat saya katakan adalah, "Oh ibu, saya menyesal telah melakukannya. Saya menyesal ibu, maafkan saya. Sungguh maafkan saya." Tetapi ibu saya memeluk saya dan berkata, "Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja." Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi menggunakan bola golf yang asli saat sedang berlatih di belakang rumah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berpikir tentang penderitaan Tuhan bagi kita di atas kayu salib, tentunya kita ingin hidup bagi Dia yang telah mati dan yang telah bangkit. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15. Setelah kita mendengar berita tentang kasih-Nya, pengampunannya bagi kita, sudah seharusnya ada perubahan di dalam diri kita. Seharusnya kita meninggalkan hal-hal buruk yang tidak berkenan di hadapan Dia yang sudah sungguh mengasihi kita. Jikalau kita sudah mendengar berita tentang kasih Kristus, tetapi tidak ada perubahan di dalam diri kita tetap melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati-Nya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya kita hanya sekedar mendengar berita itu tanpa memahaminya dengan baik, tanpa mengerti. Rasul Paulus menegaskan hal ini di dalam bacaan kita hari ini. Sudahkah kita mengerti akan kasih Kristus? Ataukah kita hanya sekedar tahu atau mendengar tentang kasih Kristus? Mengerti kuasa kasih Kristus akan membuatmu dan membuatku mengubah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya kami didapati sebagai orang-orang yang mengerti betul akan kasih Tuhan. Sehingga hidup yang kami miliki ini
adalah hidup yang diubahkan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh rindu setiap hari kehidupan kami diubahkan lebih baik dan lebih baik lagi. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam tutur kata kami, di dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami. Kami tahu Bapa Surgawi, kami tidak akan mampu mengubah kehidupan kami dengan kekuatan kami sendiri. Tapi ketika kami menyediakan diri, ketika kami membuka diri kami, membuka hati dan pikiran kami untuk diubahkan oleh Tuhan sendiri, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui relasi yang dekat dengan Tuhan, kami percaya, sedikit demi sedikit, kami diubahkan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.